Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja di tengah maraknya wabah corona ini. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin Allahumma amin. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak ustazah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks drama, yang mana ini adalah pembelajaran terakhir kita semester ini. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, Ustazah akan menyampaikan terlebih dahulu KD-nya atau kompetensi dasarnya. Yang pertama itu 3.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 4.15, menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Nah, kita masuk ke dalam pengertian teks drama. Teks drama sendiri adalah teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan atau teater ataupun tidak dipentaskan, itu melalui radio yang kita dengar, televisi, dan film yang kita tonton. Drama sendiri juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Berikutnya unsur-unsur drama. Unsur di dalam drama ada 5 macam. Yang pertama, adanya alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian tokoh. Berikutnya, yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri dari 4 macam. Yang pertama, tokoh berkembang. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Contohnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik pada akhirnya menjadi seorang yang jahat, atau tokoh yang awalnya miskin berubah menjadi kaya. Itu masuk dalam perkembangan nasib. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Yang ketiga, yaitu tokoh statis. Tokoh statis yaitu tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir. Contohnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat sampai akhir drama. Yang terakhir, yang keempat, tokoh serba bisa. Tokoh ini bisa berperan sebagai tokoh lain. Contohnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Yang ketiga, yaitu dialog. Di dalam sebuah dialog, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan, yaitu yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku yang lain. Maksudnya ini tokoh pemeran utama. Yang kedua, wawancang. Apa itu wawancang?
yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan tokoh. Yang ketiga, kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Bagaimana cara kita mengetahui apa itu wawancang dan kramagung? Silakan anak ustazah melihat contohnya. Seperti ini yang di dalam naskah drama. Ketika Umar berbicara, "Aku yakin aku bisa menyelesaikan juz 29 ini dengan baik." Nah, ini dinamakan wawancang. Apa yang disebutkan Umar merupakan wawancang. Kemudian ada kata di dalam tanda kurung, Umar mengepalkan dan mengangkat tangannya dengan semangat. Nah, ini yang kita sebut dengan kramagung. Gerakan atau tingkah laku Umar yang dituliskan di dalam naskah itu dinamakan kramagung. Nah, yang keempat itu latar. Latar dalam drama merupakan keterangan mengenai ruang dan waktu. Berbeda antara latar di dalam drama dan latar di dalam cerita novel atau cerita fiksi. Yang di dalam cerita fiksi ada 3 latar, sedangkan di dalam drama latar itu mengenai ruang dan waktu. Dan juga bisa dinyatakan melalui percakapan para tokoh. Latar juga dapat dinyatakan dalam bentuk tata panggung ataupun tata cahaya. Yang berikutnya, yang kelima atau yang terakhir, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam drama menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Nah, apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama sendiri memiliki unsur yang lainnya, dan ini adanya sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Nah, istilah drama sendiri sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa masyarakat dahulu ataupun masyarakat tradisional juga memiliki istilah-istilah tersendiri terhadap drama. Apa saja itu? Yang pertama merupakan sandiwara. Yang kedua, lakon. Yang ketiga, tonil. Yang keempat, sendratari. Dan yang kelima, tablo. Apa sih yang dimaksud dengan masing-masing istilah tersebut? Nah, sekarang itu tugas antum. Yakni, carilah masing-masing pengertian dari istilah drama tradisional tersebut, yaitu sandiwara, lakon, tonil, sendratari, dan tablo. Tugas antum buat di buku latihan seperti biasanya. Kemudian hasilnya difotokan dan dikirim ke grup Bahasa Indonesia 8A. Ustazah tidak menerima WA pribadi kecuali dengan uzur syar'i. Ustazah sudah membuatkan grupnya. Silakan dikirim tugas ke dalam grup. Kemudian Ustazah memberikan kuncinya untuk istilah drama tradisional tersebut ada dibahas di dalam buku paket Bahasa Indonesia. Silakan antum lihat buku paket antum masing-masing. Kemudian, Ustazah harap antum mengerjakannya dengan kejujuran dan selalu jaga kesehatan. Demikianlah penyampaian Ustazah kali ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Insyaallah apa yang telah antum mendapatkan hari ini berguna bagi kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat antum kelak. Amin Allahumma amin. Ustazah tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.